Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai menirukan gerak hewan. Yang kedua kita akan belajar mengenai amanat pada sebuah dongeng. Dan yang ketiga kita akan belajar mengenai sifat pertukaran pada perkalian. Untuk lebih jelasnya, marilah sekarang kalian buka buku tema 2 halaman 73. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberikan makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing itu lucu dan menggemaskan. Kucing mempunyai gerakan-gerakan, yaitu yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Dan yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang. Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Dongeng tersebut berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari di mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakan, ia pun terkejut sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah saat pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Setelah membaca dongeng yang berjudul Petani dan Anak Harimau,
tentunya kita mengetahui apa isi yang terdapat di dalam dongeng tersebut. Dan kita juga tahu apa amanat yang terdapat pada dongeng tersebut. Amanat merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Pada dongeng yang berjudul Petani dan Anak Harimau mempunyai amanat, yaitu bahwa suatu kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Setelah membaca dongeng yang berjudul Petani dan Anak Harimau, pada sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Mari kita bantu Benny menyelesaikan masalah-masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan contoh soal di bawah ini. Contoh soal yang pertama, yaitu ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur dan gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa telur pada masing-masing kotak? Jika telur yang disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 dikali 4 sama dengan 20. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa telur pada masing-masing kotak? Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Pada pagi hari ini kita sudah belajar apa, anak-anak? Ya, kita sudah belajar mengenai menirukan gerakan hewan. Dan yang kedua kita belajar mengenai amanat pada sebuah dongeng. Dan yang ketiga kita belajar mengenai sifat pertukaran pada perkalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, agar ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Selesai. Oh ya, untuk kalian jangan lupa jika keluar rumah harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan jaga jarak. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bila ada salah kata, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.